Alhamdulillah. Bagaimana dengan kondisi kalian? Tetap sehat ya, semangat walaupun kita kondisinya jarak jauh, tidak bisa bertatap muka. Sebelumnya ini saya mau memberikan materi bab kedua mengenai dengan kompetensi dasar, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Sedangkan untuk standar kompetensi keterampilannya, membuat peta tematik wilayah dan provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Yang kita bahas yang pertama mengenai peta dan pemetaan. Sebelumnya kita harus melihat tujuan yang ingin kita capai. Apa sih tujuan yang ingin kita capai? Yang pertama, mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan geografi. 2. Merumuskan ruang lingkup kajian geografi. 3. Memahami dasar-dasar pemetaan. 4. Memahami jenis-jenis peta dan penggunaannya. 5. Membuat peta tematik tentang wilayah provinsi di daerahnya. 6. Berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Lalu kita lanjutkan ke materi tentang peta. Sebelumnya kita harus mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar pemetaan. Kalian tahu apa sih peta? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilukiskan dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang data jika dilihat dari atas. Kalau ilmu yang mempelajari tentang peta atau perpetaan dinamakan dengan kartografi. Sedangkan orang yang ahli dalam bidang perpetaan disebut dengan kartograf. Itu adalah. Sekarang kita masuk contoh-contoh peta yang kita ingin bahas di sini. Kita ambil salah satunya ada contoh peta Indonesia. Ya, pasti kalian sudah pernah melihat peta ya. Saya yakin kalian sudah pernah melihat. Lalu kita lanjutkan berikutnya syarat dan unsur peta. Yang pertama, syarat peta yang baik harus memenuhi 3 syarat. Equidistant adalah jarak yang ada pada peta harus sama perbandingannya dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Yang kedua, equivalen adalah ruas yang ada pada peta harus sama perbandingannya dengan jarak yang sebenarnya di muka bumi. Yang ketiga, konform adalah bentuk gambar yang ada pada peta harus sama perbandingannya dengan bentuk yang sebenarnya di muka bumi. Itu syarat peta yang baik. Lalu unsur atau komponen peta dikatakan baik. 1. Harus ada judul peta. Yang kedua, garis astronomis. Ketiga, lensa. Yang keempat, ada garis tepi peta. Kelima, skala, yang dimana skala dibagi menjadi 3, skala pecahan, skala garis, dan skala order. Yang keenam, mata angin atau orientasi peta. 7, simbol peta, ini dibagi menjadi 4, simbol titik, simbol garis, simbol area, dan simbol darat. Yang ke-8, warna peta. Yang ke-9, legenda. 10, lettering. 11, sumber dan tahun pembuatan peta. Lanjutkan ke macam-macam peta. Peta di sini macam-macamnya ada beberapa macam. Yang pertama ada peta berdasarkan data yang ditonjolkan dalam peta. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Ketiga, ada peta yang berdasarkan keadaan objeknya. Sekarang kita membahas peta berdasarkan data dan keadaan yang ditonjolkan. Ada 2, peta umum dan peta khusus.
Peta umum atau peta ikhtisar adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya yaitu peta porografi, peta topografi, dan peta dunia. Lalu yang kedua, peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya yaitu peta geologi, peta air tanah, peta transportasi, isohid, dan peta landscape. Yang kedua atau yang B adalah peta berdasarkan objeknya. Pertama adalah peta dinamik, peta yang menggambarkan fenomena-fenomena yang mengalami perubahan atau labil. Ini setiap saat bisa berubah. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta aliran sungai, peta transportasi. Ini cepat berubah. Setiap waktu akan berubah berdasarkan kondisi alamnya. Lalu yang kedua, peta stasioner adalah peta yang menggambarkan fenomena yang tidak banyak berubah atau kondisinya stabil. Jadi untuk berubahnya memakan waktu yang cukup lama. Seperti contohnya peta geologi, peta iklim, peta topografi, peta persebaran flora dan fauna. Lanjutkan. Berikutnya peta berdasarkan skala. Ada 5. Peta kadaster dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta dengan skala kecil atau dengan skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang kelima adalah peta skala geografis dengan skala lebih dari 1:1 juta. Yang ke D atau selanjutnya menentukan skala peta pada peta yang tidak tercantum skalanya. Yang pertama, A menentukan skala peta. 1. Membandingkan jarak yang terdapat pada peta dengan jarak yang terdapat di lapangan. Perhatikan contoh soal berikut. Jarak A sampai B di peta 10 cm. Setelah diukur di lapangan, jarak A sampai B ternyata 1000 meter. Berapa skalanya? Coba dikerjakan. Bisa menjawab? Ya, perhatikan jawaban berikut. Diketahui A sampai B di peta 10 cm. A sampai B di lapangan 1000 meter. Kita buat satuannya yang sama. 1000 meter menjadi 100.000 cm. Yang ditanyakan skalanya. Coba kita buat rumus. A sampai B di peta dibagi A sampai B di lapangan. 10 dibagi 100.000 sama dengan 1/10.000. Jadi skalanya menjadi 1:10.000. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, membandingkan peta yang tidak diketahui skalanya dengan yang terdapat skalanya di daerah yang sama. Dengan rumus P2 sama dengan P1 per D2 kali P1. Dengan keterangan P1 adalah penyebut skala yang sudah diketahui skalanya. P2 penyebut skala yang akan dicari skalanya. D2 jarak yang akan dicari skalanya. D1 jarak yang sudah diketahui skalanya. Sekarang contoh soal. Perhatikan contoh soal. Jarak A sampai B 2 cm. Tetapi skalanya tidak diketahui. Kita bandingkan dengan jarak A sampai B pada peta yang lain dengan skala 1:10.000.
ternyata jarak A sampai B 9 cm. Berapa skala petanya? Silakan kalian jawab. Bisa? Kita jawab. Diketahui D1 9 cm, D2 2 cm, P1 10.000 cm. Ditanyakan P2. Jawab. P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. Sama dengan P2 9 dibagi 2 dikalikan 10.000. P2 sama dengan 90.000 dibagi 2 sama dengan 45.000. Jadi skalanya 1 banding 45.000. Gimana? Bisa? Kita lanjutkan. Untuk peta topografi di Indonesia, cara mencari skala jika tidak diketahui skalanya, kita menggunakan CI atau kontur interval. Di mana CI di sini adalah jarak antar garis yang satu dengan yang lain sama. Dengan rumus CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui CI sama dengan 25 meter. Maka CI sama dengan 1/2000 kali X penyebut skala sama dengan 25 sama dengan 1/2000 dikali X sama dengan 25 kali 2000. Maka hasilnya sama dengan 1 kali X sama dengan 25 kali 2000. X menghasilkan 50.000. Jadi skalanya 1/50.000. Berikutnya, cara memperbesar dan memperkecil peta. Ini ada dua cara. Cara memperbesar peta, misalkan kita ambil contoh ukuran peta asli. Ini adalah ukuran kertas 50 kali 40 cm dengan skala 1/100.000. Akan diperbesar 2 kali dan diperkecil setengah kali. Sekarang kita jawab untuk diperbesar 2 kali. Dengan caranya 2 kali ukuran pada kertas, 2 kali 50 kali 40, sehingga hasilnya menjadi 100 kali 80. Itu pada ukuran kertas yang baru. Yang tadi 50 40 menjadi 100 dan 80. Lalu ya skalanya, kita mengubah skalanya kan diperbesar 2 kali, maka dengan rumus 2 kali skalanya. Kita jawab 2 kali 1/100.000, sehingga hasilnya 2/100.000 menjadi 1/50.000. Jadi skalanya menjadi 1/50.000. Yang kedua, diperkecil setengah kali dengan cara sama dengan yang atas tadi, diperbesar, cuman di sini dibuat setengah kali dari aslinya. Kalau tadi setengah kali ukuran peta asli, jadi setengah kali dalam kurung 50 cm kali 40 cm, dan hasilnya menjadi 25 cm kali 20 cm. Sedangkan yang petanya, skala petanya, setengah kali skala peta 1/100.000 menjadi 1/200.000. Karena kita masuk untuk proyeksi peta. Apa dinamakan proyeksi peta?
Ini adalah proyeksi peta adalah cara pemindahan sistem paralel dan meridian pada globus ke bidang data. Itu dinamakan dengan proyeksi. Lalu macam-macam proyeksi peta. Ada 3 macam. Yang pertama proyeksi azimut, silinder, kerucut. Sekarang kita artikan proyeksi azimut atau azimutal adalah proyeksi yang bidang proyeksinya berupa bidang data. Yang kedua, proyeksi silinder adalah proyeksi yang bidang proyeksinya berupa bidang silinder pada daerah ekuator. Sedangkan yang ketiga, proyeksi kerucut atau konika adalah proyeksi yang bidang proyeksinya berupa bidang kerucut. Sekarang kita masuk pada kedudukan bidang proyeksi. Menurut kedudukan bidang proyeksi ada 3: proyeksi normal, proyeksi miring, proyeksi transversal. Proyeksi normal adalah proyeksi pada peta yang garis sumbu bidang proyeksinya berhimpitan dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring adalah proyeksi yang memotong di antara sumbu bola bumi dengan garis ekuator. Yang ketiga, proyeksi transversal adalah proyeksi yang garis sumbu bidang proyeksinya berhimpit dengan garis ekuator. Sekarang yang ketiga, proyeksi menurut distorsinya ada 3: proyeksi konform, proyeksi ekuivalen, dan proyeksi ekuidistan. Sekarang kita lihat sifat dan fungsi peta. Sifat peta, di sini ada 3 sifat. Yang pertama, sebagai informatif, memberikan informasi untuk analisa data penelitian. Yang kedua, peta memberikan gambaran lokasi, angka, dan luas. Yang ketiga, distorsi dalam peta tidak dapat dihindari. Ini pasti ada kesalahan dalam pembuatan. Sekarang yang kedua, kita masuk pada fungsi peta. Sebetulnya fungsi peta ini macam-macam. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, untuk menunjukkan lokasi di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena geografi. Ketiga, menentukan arah dan jarak. 5. Yang keempat, menunjukkan ketinggian dan kemiringan lereng. Yang kelima, kedalaman laut. Yang keenam, sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar atau alat dalam perjalanan. 7. Alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena geografi di permukaan bumi. Yang 8. Sebagai dokumen ilmiah untuk menentukan strategi dalam perencanaan pembangunan. Itu adalah salah satu di antara sekian banyak fungsi peta. Kalian masih tahu, masih banyak lagi yang bisa kalian eksplor nanti. Di sini cukup. Terima kasih materi untuk peta dan pemetaan. Saya yakin kalian untuk bisa lebih memahami materi ini, silakan kalian buka materi di buku paket. Saya yakin kalian bisa untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku paket. Saya mohon kalian bisa membuat kesimpulan-kesimpulan dalam materi ini. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.